Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda dalam ibadah ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan topik yang penting, Perang Israel versus Iran, tanda kedatangan Mesias makin dekat. Tanggal 13 Juni 2025 yang lalu, Israel menyerang Iran dengan tujuan menghancurkan fasilitas nuklir, pusat militer, dan komunikasi mereka. Tampaknya tujuan utama yang akan dicapai adalah meruntuhkan rezim Iran yang kini dipimpin oleh Ali Khamenei yang telah dimulai dari sejak Ayatollah Khomeini yang mendirikan Republik Islam Iran pada tahun 1979. Waktu itu Khomeini menggulingkan Raja Reza Shah Pahlavi yang memerintah selama 38 tahun mulai tahun 1941 sampai 1979. Kini pada tahun 2025 ketika ketegangan politik terjadi, anak Raja Pahlavi pada waktu dulu itu menyerukan agar rakyat Iran mendukung runtuhnya rezim Islam Iran pada hari ini. Nah saudara sekalian, perang Israel-Iran ini merupakan eskalasi signifikan dari ketegangan yang telah berlangsung secara lama. Tahun lalu misalnya 13 April tahun 2024 secara tiba-tiba Iran menyerang Israel dengan 300 rudal, drone, dan lain-lain. Tanggal 19 April 2024 kemudian Israel balik menyerang Iran termasuk menembaki kota Isfahan, pusat pembuatan nuklir Iran. Dan tahun 2025 ini Israel melanjutkan penyerangan kepada Iran dalam skala yang lebih besar untuk mencegah pembuatan bom nuklir yang bisa menghancurkan Israel dan menghapus Israel dari muka bumi ini karena memang itulah visi dari negara Iran. Nah sebelum tahun 1935 Iran itu disebut Persia. Dan kalau kita mendengar kata Persia sebetulnya negara ini sudah dicatat di dalam Alkitab. Saya pernah menyampaikan dalam khotbah tahun lalu tapi saya akan ulang sedikit supaya saudara ingat. Yang pertama, Kekaisaran Persia didirikan oleh Kores Agung atau Raja Cyrus tahun 550 sebelum Masehi. Dia yang memulangkan Israel yang pernah ditawan oleh Babel selama 70 tahun dan kemudian bangsa ini bisa membangun kembali Bait Allah di Yerusalem. Esra 1 ayat 1-3 mencatat itu. Kuburan Raja Kores sampai hari ini ada di provinsi Fars di Iran. Dan prasasti Kores atau Cyrus Cylinder yang intinya memulangkan bangsa-bangsa yang pernah ditawan ke negara asalnya untuk membangun lagi kuil atau tempat penyembahan bagi dewa-dewa mereka termasuk Bait Allah di Yerusalem itu masih ada dan disimpan dengan baik di British Museum di kota London. Nah saudara perlu tahu bahwa etnis Persia adalah keturunan bangsa Arya dari Yafet, Kejadian 10 ayat 2. Dan ini masuk di dalam rumpun bangsa yang ada di Eropa. Beda dengan bangsa Israel dan Arab yang merupakan keturunan Sem, sedangkan bangsa Afrika berasal dari keturunan Ham. Dan kita tahu bahwa Yafet, Sem, dan Ham adalah keturunan Nuh yang selamat dari air bah melalui bahtera yang Tuhan perintahkan untuk mereka dirikan. 8 orang selamat yaitu keluarga Nuh. Nah, bangsa Persia di kemudian hari bercampur dengan bangsa Elam yang merupakan keturunan Sem. Kejadian 10 ayat 22. Lalu mereka banyak tinggal di Iran Selatan. Salah satu kotanya di Iran Selatan itu adalah Isfahan. Yang sampai hari ini merupakan komunitas tertua Yahudi di Iran karena lebih kurang 1.500 orang Yahudi tinggal di sana. Dan Isfahan ini merupakan pusat produksi nuklir Iran yang kemudian juga dibombardir oleh Israel untuk mencegah Iran bisa membuat bom-bom nuklir yang sangat berbahaya. Yang kedua, Raja Elam itu punya anak namanya Susan. Dan Susan ini kemudian menjadi nama dari ibu kota kerajaan Elam. Menurut Daniel pasal 2, Daniel yang pernah dilemparkan ke gua singa pada zaman Raja Darius, pernah tinggal di Susan. Bahkan di kota Susan, kini disebut Susa pada zaman modern ini, ada kuburan Daniel. Saudara bisa lihat gambarnya.
Yang ketiga, Ratu Ester yang tinggal di Susan, Persia. Ini dicatat dalam Ester 4 ayat yang ke-16. Ester adalah ratu yang dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembantaian oleh Haman pada masa pemerintahan Ahasuerus atau Xerxes yang pertama. Yang keempat adalah Nehemia. Dalam kitab Nehemia 1 ayat 1 dicatat bahwa Nehemia ini pernah ada di Susan sebagai juru minuman Raja Artasasta pertama atau Artaxerxes Longimanus, anak daripada Raja Ahasuerus yang pernah menjadi suami daripada Ester. Kemudian Nehemia kembali ke Yerusalem atas persetujuan raja untuk membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh. Pada masa hidupnya ada seorang imam dan ahli Taurat yang bernama Ezra yang juga bersama-sama kembali ke Yerusalem dan mengajar banyak orang dengan Taurat Tuhan. Dan yang kelima, saudara mungkin ingat orang Majus dari timur, Matius 2 ayat 1, yang pernah datang untuk menyembah Yesus dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Mereka adalah ahli astronomi, farmasi, penasehat raja yang menurut banyak penafsir kemungkinan besar berasal dari Persia. Nah, jadi Persia atau Iran namanya pada masa kini punya hubungan yang panjang dan relasi yang pasang surut dengan Yahudi atau Israel. Tapi sejak dipimpin oleh Ayatullah Khomeini tahun 1979 sampai saat ini Iran menjadi musuh utama Israel dan sering terlibat perang, baik perang dingin maupun perang langsung seperti hari-hari ini. Lalu ada pertanyaan, apakah ada hubungan antara perang Israel dan Iran sekarang ini dengan perang Gog dan Magog yang dicatat dalam Alkitab? Saudara sekalian, memang dalam Yesaya 38-39 ada nubuatan akhir zaman tentang serangan besar-besaran terhadap Israel oleh koalisi bangsa-bangsa yang dipimpin oleh tokoh yang bernama Gog dari tanah Magog yang datang dari utara Israel. Saya bacakan Yesaya 38 ayat 1-6. Bangsa-bangsa yang menyerang Yerusalem atau menyerang Israel disebutkan di sana namanya. Ayat pertama dikatakan, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan mereka. Dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Ayat 5, orang Persia, Etiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau. Nah, saudara-saudara, disebutkan tadi ada Gog yang artinya Raja Agung. Dalam bahasa Ibraninya adalah Ros. Dan ini tampaknya berkaitan dengan Rus atau Rusia. Lalu Magog, Mesek, dan Tubal menurut tafsiran modern adalah negara bekas jajahan Uni Soviet. Misalnya Kazakhstan, Uzbekistan, dan sebagainya. Sedangkan Persia adalah Iran, Gomer adalah Eropa Timur, Bet Togarma tampaknya adalah Turki, Put adalah Libya dan negara di Afrika Utara, lalu Kus adalah Ethiopia dan juga Sudan. Dalam Yesaya 38 ayat 11 dan 12, dikatakan, engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah-tengah bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. Jadi
negara-negara ini berkoalisi untuk menjarah, merampok Israel. Mungkin karena sumber daya alam dan kekayaan yang luar biasa di sana. Tapi menurut ayat 13, ada beberapa negara yang tidak ikut koalisi Rusia dalam perang melawan Israel tersebut. Ayat 13 mencatat negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Jadi di sini dicatat beberapa tempat yaitu Sheba, Dedan, dan juga Tarsis. Sheba dan Dedan menurut penafsir modern tampaknya menuju pada negara Jazirah Arab. Misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Indikasi ini terlihat dalam perang Israel versus Iran tahun lalu 2024. Karena negara Arab inilah yang memberikan informasi tentang penyerangan Iran kepada Israel. Mereka sudah membocorkan rahasia itu. Nah, Tarsis diduga adalah Inggris atau Eropa, dan tentu Eropa terkait dengan Amerika Serikat. Tetapi Eropa dan Amerika Serikat tidak akan membantu Israel di dalam perang Gog dan Magog itu yang dicatat dalam Yeskiel 38 dan 39. Karena satu-satunya penolong bagi Israel hanyalah Yahweh, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia yang akan melakukan pertolongan sehingga semua orang sadar ada Allah Israel yang membela mereka. Nah, saudara sekalian, dalam perang ini baik tahun lalu 2024 dan juga 2025, Yordania tidak mendukung Iran, bahkan menembaki rudal Iran yang melintas di negaranya. Karena kalau Iran melontarkan misil, maka itu harus lewat Irak dan lewat Yordania sebelum sampai ke Israel. Tapi ditembak di atas langit dari Yordania dengan dalih menjaga keamanan Yordania, jangan sampai ada yang meledak di negaranya. Tapi ini kan menimbulkan pertanyaan besar, bukan hanya di negara-negara Arab tapi juga negara-negara yang lain. Kenapa kok Yordania tampaknya malah membela Israel? Nah, saudara, kita harus tahu dari sejarah bahwa Yordania itu adalah negara keturunan Edom atau Esau, saudaranya Yakub. Lalu Yordania juga adalah tempat di mana bangsa Edom, Moab, dan Amon tinggal. Moab dan Amon ini adalah anak atau cucunya Lot. Dalam Mazmur 60 ayat 10 dicatat bahwa Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku. Saudara perlu tahu istilah membuka kasut dan membasuh kaki adalah tugas seorang hamba ketika dia melihat ada tuannya yang pulang dari perjalanan, dia basuh dulu kakinya supaya hambanya itu punya kaki yang bersih ketika masuk ke rumah. Artinya bahwa negara-negara ini akan melayani atau menolong umat pilihan Allah Israel. Bahkan kalau kita baca dalam perjanjian baru Wahyu 12 ayat 14, di sana dicatat bahwa antikristus akan memburu Israel yang akan terpelihara 3,5 tahun di padang gurun. Menurut penafsiran, kemungkinan tempat di mana Israel dipelihara di padang gurun adalah di Petra, Yordania. Karena di dalam Daniel 11 ayat 40 sampai 41 dicatat tentang adanya raja utara dan selatan yang menyerbu tanah permai, yaitu Israel. Tapi kemudian tanah Edom, Moab, dan Amon, yaitu Yordania, akan terluput. Jadi kemungkinan Rusia dan sekutunya berkolaborasi dengan negara-negara selatan, negara Arab dan juga Afrika, mendesak, menjepit Israel, tapi Yordania tidak bisa ditaklukkan. Nah, memang ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa ini sudah pernah terjadi ketika Raja Antiochus dari Yunani menyerang Israel, tapi kemudian dia tidak bisa menguasai Edom, Moab, dan Amon, yaitu Yordania. Namun ini akan terjadi lagi di akhir zaman ketika si antikristus memerintah dan dia akan menaklukkan Israel, tapi Yordania akan luput. Maka orang Israel tampaknya akan melarikan diri dan terpelihara 3,5 tahun di daerah Yordania, mungkin di Petra.
Saudara sekalian, perlu diingat bahwa menurut Alkitab Allah telah memberikan tanah Israel lebih kurang 4.000 tahun yang lalu seperti yang Dia janjikan kepada Abraham. Musa kemudian membawa Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir. Lalu Yosua penerus Musa yang berhasil membawa masuk Israel ke tanah Kanaan sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Di kemudian hari Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sekitar tahun 1000 sebelum Masehi atau kira-kira 3000 tahun yang lalu. Namun karena dosa yang dilakukan oleh umat Israel, mereka juga yang berteriak-teriak untuk menyalibkan Yesus. Mereka terusir dari tanah perjanjian pada tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus dari Roma menyerahkan orang Yahudi ke berbagai bangsa di dunia. Sehingga sejak itu umat Yahudi menjadi diaspora tersebar-sebar kemana-mana. Nah, sekitar abad yang ke-7 bangsa Arab datang dan menguasai tanah itu, tanah Kanaan, tanah Israel. Tapi di abad 20 setelah Perang Dunia Pertama dan kemudian disusul Perang Dunia Kedua, bangsa Israel yang terserak ke seluruh dunia itu kembali lagi ke tanah perjanjian yang Allah pernah janjikan kepada Abraham. Dan tanggal 14 Mei tahun 1948 mereka memproklamirkan kemerdekaannya sebagai respon terhadap resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa yang pada tahun 1947 membagi Palestina menjadi dua, untuk orang Yahudi dan untuk orang Arab. Namun sejak itu konflik panjang selalu terjadi antara Israel dan negara-negara Arab hingga masa kini. Nah, saudara-saudara, apakah perang Israel dan Iran tahun ini 2025 adalah perang Gog dan Magog? Ini pertanyaan penting. Saya jawab, belum tentu. Walaupun demikian banyak pengamat nubuatan menganggapnya sebagai cikal bakal atau pendahuluan atau pemicu dari nubuatan tentang Gog Magog yang tercatat dalam Yeskiel 38-39. Mengapa? Karena Iran atau Persia sangat aktif terlibat pada perang sekarang ini. Rusia dan Turki terlibat secara geopolitik di kawasan. Sedangkan Israel berada dalam posisi tertekan tapi tetap bertahan. Nah, perang Gog Magog kalau terjadi harus melibatkan Rusia dan negara sekutunya secara langsung dalam penyerangan kepada Israel. Namun Gog akan dihancurkan langsung oleh campur tangan Allah secara supranatural. Dengan apa saja? Gempa bumi yang besar, hujan batu, api, penyakit, dan juga tampaknya ada konflik antara negara-negara koalisi itu karena tidak sepakat, tidak bersatu. Ini sudah bisa teliti dalam Yeskiel 38 ayat 19-22. Nah, ketika Gog atau Rusia dan sekutunya menyerang Israel, Alkitab mencatat Tuhan akan menghukum Gog, Yeskiel 39 ayat 6. Mayat mereka akan dikubur 7 bulan. Yeskiel 39 ayat 11 dan 12. Lalu senjata Gog akan dibakar selama 7 tahun. Yeskiel 39 ayat 9. Dan semuanya ini terjadi bukan karena Israel ditolong Amerika, Eropa atau negara-negara yang lain. Tetapi karena Allah Israel, Yahweh, yang menolong sendiri Israel dengan cara yang supranatural. Sehingga kita melihat kalau perang Gog Magog itu terjadi, kehancuran akan terjadi untuk Rusia dan sekutunya. Jadi perang Iran Israel sekarang apakah ini perang Gog dan Magog? Menurut saya belum tentu. Tapi ini bisa menjadi prolog, pendahuluan atau cikal bakal dari perang Gog Magog yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, dalam kronologi umum nubuatan akhir zaman, banyak interpretasi menempatkan perang Gog Magog ini terjadi sebelum atau di awal masa 7 tahun tribulasi atau masa kesusahan yang diakibatkan oleh si Antikristus. Sedangkan perang Harmagedon terjadi di akhir dari masa 7 tahun tribulasi ini, di mana bangsa-bangsa menyerang Israel dan Yesus akan datang kembali dari sorga untuk menghentikan perang itu. Wahyu 16
dan 19. Jadi kalau secara sederhana perang Gog Magog itu Israel dijepit bangsa-bangsa utara dan selatan, sedangkan nanti perang Harmagedon sekian tahun kemudian, lanjutan dari perang Gog Magog, Israel akan dijepit oleh negara-negara barat dan negara-negara timur termasuk China. Menariknya, penyerangan Israel ke Iran tahun 2025 ini diberi nama Operasi Am-Kalevi atau Rising Lion, singa yang bangkit. Yang diambil langsung dari kitab Bilangan pasal 23 ayat 24 yang berkata, lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan yang tidak membandingkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Ini adalah nubuat daripada Bileam, sebetulnya dia bukan nabi Israel asli, yang diminta oleh Balak, raja Moab untuk mengutuki Israel. Dan Balak memberikan upah yang sangat besar kepada nabi Bileam. Ini nabi mata duitan, saudara. Tapi ternyata Bileam dalam tuntunan Tuhan tidak bisa mengutuki Israel, malah sebaliknya memberkati Israel. Saudara sekalian, nubuatan tentang the rising lion atau singa yang bangkit ini menggambarkan kekuatan, keberanian, dan kemenangan bangsa Israel seperti singa muda yang mengaum dan mengalahkan musuh-musuhnya. Am-Kalevi atau rising lion ini bicara sebetulnya tentang Levi itu singa betina. Dan ini bicara tentang suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina. Jadi Israel will rise, akan bangkit melawan musuh-musuhnya. Yang kedua, di ayat itu ada tulisan bukan hanya ada singa betina tapi ada singa jantan. Dari kata Ibrani ari atau aryeh. Jadi kita bisa lihat auman singa betina akan membangunkan singa jantan yang adalah mempelainya atau suaminya untuk datang menolong singa betina itu di dalam peperangan. Nah ini tentu profetis, nubuatan. Siapa yang dimaksudkannya? Singa betina melambangkan Israel. Dia mengaum membangkitkan singa jantan, yaitu Mesias. Dalam bahasa Ibrani, Mesias artinya yang diurapi untuk menjadi raja. Dalam bahasa Yunani, Mesias disebut sebagai Kristus. Nah kalau kita lihat Bilangan 24 ayat 17, ada nubuatan lain dari Bileam. Dikatakan, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. A star rise from Jacob. Jadi ada bintang muncul dari Yakub. Yakub itu kan Israel. Yang akan menginjak-injak para bangsa. Saudara-saudara, siapa bintang yang akan muncul dari Yakub atau Israel? Mesias, Kristus. Kalau kita lihat Kejadian 49 ayat 9 sampai 10. Dikatakan Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari anak antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Di sini dikatakan bahwa Yehuda dari suku Israel disebut sebagai anak singa. Kita ingat Daud berasal dari suku Yehuda. Jadi anak singa mengaum agar singa jantan induknya datang untuk membelanya. Jadi siapa yang dipanggil oleh anak singa ini? Mesias. Karena dalam Wahyu 5 ayat 5, Firman berkata, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Siapakah dia, singa dari Yehuda, tunas Daud? Yesus Kristus.
Mesias yang dijanjikan. Saudara perlu tahu sampai hari ini orang Yahudi itu tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka masih menantikan Mesias, tapi bukan Yesus. Dan pada masa kini di Israel lebih banyak orang beragama Yahudi, Yudaisme, dan Islam dibandingkan dengan orang yang beragama Kristen. Tapi melalui pertolongan Yahweh pada perang Gog dan Magog yang dinubuatkan Alkitab, ada banyak orang Yahudi akan bertobat dan percaya bahwa Mesias yang mereka nantikan sebetulnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Wahyu 7 ayat 4-8, di sana disebutkan ada pertobatan 144.000 orang Israel. Yaitu dari setiap suku Israel ada 12.000 orang. Kali 12 suku 144.000. Ada yang menafsirkan ini secara hurufiah, walaupun saya lebih suka memandangnya secara simbolis. Artinya semua orang Yahudi yang ditentukan untuk selamat dari antara mereka akan percaya kepada Yesus Kristus. Oh saudara, apa yang terjadi hari-hari ini adalah peristiwa yang sudah lama dicatat dalam Alkitab. Dan kita bisa menjadi saksi sejarah dari apa yang Allah sedang kerjakan di akhir zaman. Sebagai penutup, mari persiapkan diri karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tinggalkan dosa, perkara-perkara duniawi. Hidup benar, berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana yang menyiapkan minyak dan pelita agar selalu menyala. Yang kedua, perbanyak doa agar masa anugerah keselamatan masih diberikan dan kita makin giat memberitakan Injil. Doakan agar Israel dan Iran bisa berdamai dan negara-negara lain seperti Rusia, Korea Utara, China, Eropa, Amerika dan sebagainya tidak terseret dalam perang ini. Sebab jika mereka terseret maka perang Gog dan Magog dan disusul dengan Harmagedon segera akan dialami oleh umat manusia. Dan itu sangat menyengsara, sangat menakutkan. Yang ketiga, pahamilah nubuatan akhir zaman yang tercantum dalam Alkitab. Sehingga kita yakin Alkitab itu akurat, benar, tidak mungkin salah. Sehingga kita selalu mengandalkan Tuhan yang telah menyampaikan pesan kebenaran kepada kita. Saya berdoa melalui peristiwa yang kita lihat pemberitaannya di sosial media, di layar kaca. Kita tahu ini adalah tanda bahwa kedatangan Mesias, Yesus Kristus, sudah amat sangat dekat. Maka kita harus segera bangun dari tidur rohani. Hidup berkenan kepada Allah. Kalau mau bertobat sekarang. Kalau mau dibaptis sekarang. Kalau mau melayani sekarang. Kalau mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan sekarang. Jangan tunda waktu lagi. Karena tidak lama lagi Tuhan Yesus segera datang. Siapa hari ini di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, biar aku bisa membaca tanda zaman dan aku bersiap-siap. Kerohanianku makin hari makin bertumbuh. Dan kalau engkau datang pada hari yang kau tentukan, aku siap. Aku diangkat menjumpai engkau. Aku tidak ditinggalkan dan mengalami sengsara antikristus. Siapa yang mau mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus, mari taruh tanganmu di dada. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyingkapan rahasia firman-Mu. Biar hati kami percaya, pikiran kami mengerti. Dan kami selalu berjaga-jaga di dalam doa. Karena kedatangan-Mu sudah sangat singkat. Tuhan tolong ya Bapa. Supaya kami masih punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Memenangkan keluarga kami, teman-teman kami. Memperbaiki langkah hidup kami. Basuh kami dengan darah Yesus. Urapi kami dengan Roh Kudus. Supaya kami layak menjadi mempelai wanita Kristus yang hidup benar berkenan kepadamu. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Haleluya.